Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teman-teman semua kelas 12 IPA dan juga IPS, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan KBM lagi meskipun dalam keadaan online, tapi mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar bagi kita semua. Baik, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas bab 1, yaitu dengan tema berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tapi sebelum itu kita awali dulu pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam bab ini ada dua surat yang dibahas, yaitu Ali Imran 190 sampai 191, juga Ali Imran ayat 159. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan masuk dulu ke hukum tajwid, ya. Hukum nun mati, tanwin, mim mati, mad dan alif lam. Tetapi pada kesempatan ini kita akan bahas nun mati dulu aja ya. Baik. Nah, oh, sebentar, ada iklan. Nah, hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini ya hukum-hukumnya. Eh ada beberapa ya. Izhar, idgham, ikhfa, iklab. Jadi judulnya ini, maaf banyak iklan. Judulnya ini adalah nun mati atau tanwin. Tahu kan tanwin yang patah dua itu? Nah, nun mati. Nah, pertama kita mau masuk ke izhar. Kita masuk ke izhar. Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa dengung ya, jelas. Jadi hurufnya itu huruf izhar itu ada berapa? 6 ya. Alif, ha, kha, ain, gin dan ha. Nah, kita coba baca contohnya ya. Kita baca contohnya. أنعمنا ينهى الأنهار ينهون والمنخنقة. Nah, itu tentang izhar jelas ya. Ini mudah. Jadi yang dibaca jelas namanya izhar. Kemudian masuk yang kedua yaitu idgham. Idgham adalah secara bahasa ya artinya melebur atau memasukkan. Dalam nun mati idgham berarti melebur nun mati atau tanwin. Nah, jadi idgham ini ada hurufnya ya, ro, lam, mim, nun, waw. Kita sudah paham ya dari waktu ngaji dulu waktu kecil. Jadi kalau kita gabungkan jadi yar, lamun, ya, malun kalau di saya waktu kecil ya. Jadi ada 6 huruf, tetapi kita bagi dua idgham ini. Ada idgham bila gunah dan ada idgham bigunah ya. Kalau idgham bila gunah ingat bila, nah ada la-nya jadi lam dan ro. Nah, kalau idgham bigunah itu sisanya ya. Jadi kan tadi ada 6 huruf ini dibagi jadi dua ya, bila gunah dan bigunah. Kalau yang bila gunah lam dan ro, selain itu berarti bigunah. Nah, apa bedanya bila gunah dan bigunah? Nah, bedanya adalah cara membacanya. Tadi idgham itu apa tadi artinya? Idgham itu melebur atau memasukkan. Nah, kita lihat contoh. Ini kan kalau dibaca mata'an lakum gitu kan ya. Karena hukum idgham ya, an ya, tanwin itu bertemu dengan lam, jadi melebur ya, dimasukkan. Jadi bacanya bukan mata'an tetapi mata'al lakum. Ya. Tapi nggak ditahan mata'al lakum, nggak ditahan. Itu bedanya ya, bila gunah dan bigunah. Jadi dibaca mata'al lakum, kemudian malal lubada, tidak ditahan malal lubada. Gitu. Kita coba dengarkan. متاعا لكم ما للبدا
Nah, itu bila guna ya. Bila guna tadi tidak ditahan. Ya, dimasukkan tetapi tidak ditahan. Nah, sedangkan biguna ya itu dengung, mendengung. Mendengung mudahnya inilah ditahan. Jadi kalau yang tadi mata'an lakum. Nah, kalau ini ditahan dikit. Wa may yaf'al gitu. Jadi tidak wa may yaf'al, enggak wa may yaf'al gitu ya. Eh, kita coba. Oh. ومن يضلل الله من يقول ومن نعمره. Gitu ya. Jadi sedikit tertahan. Kita ulang ya cara baca yang ini. متاعا لكم ما للبدا هدى للمتقين رزقا لكم. Kemudian yang satu lagi ini. ومن يفعل ومن يضلل الله من يقول ومن نعمره. Jelas ya bedanya ya. Ya itu bedanya sudah jelas. Kemudian ini yang contohnya di sini gak ada contoh ro. Ini kan kebanyakan lam. Kalau contoh ro misalnya mir rabbihim gitu ya. Nah, pengecualian. Kalau tadi di ini kan wa may yaf'al. Nah, pengecualiannya itu untuk kata-kata berikut ini. Ada 4 kata yang pengecualian yaitu qinwanun. Jadi gak dibaca qiwanun. Gak juga dibaca siwanun atau buyanun. Nah, tetapi ini dibacanya jelas. Mana contohnya? Oh, gak ada contohnya. Jadi gitu dibacanya qinwanun. Jadi jelas sinwanun. Nah, itu idgham. Sekarang ikhfa. Al ikhfa udah paham ya? Gak perlu saya jelaskan lah. المنزلين الإنس منثورا منتصرين ينفقون. Nah, kemudian iklab. Iklab mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita langsung aja. Kan harusnya yun bitu. Tetapi dibaca jadi masuk ya, diganti hurufnya. تنبت تنبذ يستنبطونه أنبياء. Kita ulang. ينبت تنبذ يستنبطونه أنبياء. Jadi nunnya berubah jadi huruf mim. Jadi yumbitu gitu. Jadi dirapatkan barisnya, bibirnya. Fangbid. Nah, itu tentang nun mati. Jadi nun mati atau bertemu dengan atau tanwin ya. Itu dulu ya untuk itu. Untuk mim mati dan lain sebagainya kita bahas di lain kesempatan. Itu yang pertama.